Halo guys, how are you? Apa kabar kalian semua? Abang ini videonya ini saja kayaknya, tidak juga. Kita pendem juga kadang. Oke guys, jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe ya sebelumnya. Semoga kawan-kawan sehat selalu ya. Kawan-kawan sehat semua kan? Apa kabar? Telat aturannya apa kabar? Baru kawan-kawan sehat semua kan? Gitu. Oke guys, di video kali ini saya ada inverter ya. Jadi banyak kawan-kawan menggunakan inverter tersebut ya. Kebetulan saya punya analog, tapi di next video bakalan saya review yang digital. Jadi jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe-nya. Itu untuk edukasi untuk kita semua. Bukan edukasi ya, mengenal gitu. Karena saya bukannya pro gitu kan. Ya kawan-kawan kalau misalkan ada kurang pahamnya gitu, kurang paham atau enggak ada yang lebih paham, ya bisa komen di bawah. Itu belajar, kita sama-sama belajar. Oke. Kalau misalkan ada suka belajar, ada yang pro ya, saya cukup kasih jempol dong. Berarti abang ini mau pro. Ya, keluaran yang ngerti nggak tahu sih. Oke, ya, saya punya speed control ini kebetulan analog, yang digital juga ada. Jadi kalau kalian misalkan mau beli, silakan inbox WA kita di bawah di link video di deskripsi video gitu. Kita ada cantumkan nomor WA, kita bisa transaksi dari Tokopedia, dari Bukalapak, dari Shopee gitu ya. Jadi jangan ragu untuk bertanya. Kita juga menerima jasa barang inden. Jadi kalau misalnya kita nggak ada produk, kita ada beberapa sedikit stok, kita mungkin inden barangnya, barang impor seperti inverter VFD ya, seperti VFD, Mitsubishi, Delta, Fanuc, Yaskawa, Schneider dan lain-lainnya, inverter atau enggak seperti motor gearbox, pump elektrikal, oscilloscope, dan lain-lain banyak. Jadi kawan-kawan suka untuk bertanya jika ada mencari barang. Kita supplier juga kebetulan gitu ya, berada lokasi di Batam. Tapi kawan-kawan jangan ragu untuk beli barang impor. Jangan, kalau misalkan bingung soal bayar pajak, nggak usah khawatir karena pajak pengiriman dari Batam sudah kita atur, jadi sudah kita bayarkan. Jadi kawan-kawan hanya tinggal terima bersih barangnya. Barang sampai tujuan, misalkan di luar Batam kayak seperti di Jakarta, kawan-kawan bingung mau order, silakan WA ini ya. Oke, ini kita ada speed controller. Nah, speed controller ini kita sedikit cerita fungsional ya. Di sini ada potential ya, adjustnya volume ya. Dalam ini potentiometer. Oke. Nah, di sini ada ini switch ya. Nah, oke, switch untuk on off, lalu kita atur speednya motornya. Oke. Nah, itu hanya bisa digunakan untuk motor gearbox ini ya, motor gearbox yang ada rasionya ya. Oke. Nah, dan ini adalah LN-nya. Nah, oke, sedikit kita jelasin. Di sini ada kabel. Jadi kawan-kawan kalau misalkan double standar, ininya nggak usah dicopot biar nggak bolak-balik antara LN dan groundnya. Habis itu antara pulse-nya, pulse ada dua. Terus di sini ada 5 kabel, itu adalah LN dan ground itu, dan 2 lagi itu adalah PWM pulse untuk brake-nya, brake motor ya, motor gearbox. Jadi speed controller ini bisa digunakan untuk motor seperti ini, tidak bisa digunakan untuk motor induksi. Jadi kalau kawan-kawan misalkan ada yang pro, mungkin ada yang modif, bisa untuk digunakan untuk motor induksi. Nah, di sini jika kawan-kawan misalkan ada motor dengan kawan-kawan punya ini speed controller ini yang adalah 6 watt gitu ya. Nah, di sini ada potential. Kalau misalkan kawan-kawan pengen upgrade ke motor ke 12 watt ya, tapi ingin menggunakan speed controller ini gitu ya. Oke, gantilah potentialnya gitu. Saya pernah mencoba itu mengganti potentialnya. Yang 6 watt itu setahu saya 10k ya untuk potentialnya. Yang lebih saya udah pernah bongkar kebetulan. Tapi kalau misalkan ada yang berbeda, itu bisa komen di bawah untuk kita edukasi, untuk kita mengenal. Oke. Nah, kalau misalkan mau ganti ke 12 itu kayaknya 20 ya mungkin. 20 kilo ohm ya. Ya, ini 10 kilo ohm. Saya kurang cek, saya belum pernah cek yang 12 watt ya. Saya pernah yang 6 watt gitu. Oke. Nah, kita sedikit lagi bahas belakangnya, terminasinya. Nah, ini kabel ini udah jelas ya tadi ya. Untuk LN itu ada 5 kabel command konektornya LN dan ground 2 pulse ya.
ini bisa digunakan untuk motor biasa, tapi ini tidak bisa digunakan untuk motor induksi biasa ya gitu ya, karena ini digunakan untuk motor gearbox. Alasannya di video sebelumnya itu kita ada jelasin cukup banyak video mengenai speed controller ini ya, cukup banyak. Jadi kawan-kawan bisa lihat di video sebelumnya itu ada kita itu review. Ini tidak bisa untuk motor induksi, kenapa alasannya. Jadi di sini saya hanya menjelaskan connectionnya. Siapa tahu kawan-kawan belum ada yang pernah pakai, belum pernah nengok, mau beli bingung gitu ya. Oke, di sini saya dijelasin. Oke, di sini ada COM. Oke. Nah, di sini ada CW. Di sini ada bawahnya CCW. Di sini ada AC. Di sini bawahnya lagi ada bacaan AC, di bawahnya FK ground. Oke, sedikit saya jelasin. Jadi, kawan-kawan cara menggunakannya gini ya. Ini adalah untuk konektor ke motor. Oke. Tidak ada input ke sini. Oke guys. Semoga paham ya. Tidak ada input input ke sini ya, input voltage power ke sini. Ini hanya output untuk motor, ini kabel ini untuk output motor. Jadi, untuk mengaktifkan ini adalah dari AC ini. Input AC. Line dan netralnya ya. Ini bisa bolak-balik karena AC kan bisa bolak-balik ya. Jadi kalau kalian mau taruh itu line-nya di yang bawah, mau itu yang di atasnya gitu, itu bebas. Yang penting bacaan AC ini untuk dua kabel L dan N ya. Bolak-balik bebas ya. Nah, FG ini untuk ground-nya. Oke. Nah, di sini ada COM, di sini ada CW dan ada CCW gitu. Jadi begitu kawan-kawan ada input AC itu ya. Input AC 220 volt itu di COM ini ada keluar ya, itu groundnya ya, netralnya. Nah, jadi kalau misalkan kawan-kawan ingin menggunakan CW, misalkan CW putar ke kanan ya, nah jangan lupa dong untuk COM itu buat kabel jumper itu COM, untuk COM ini yang nomor 1 kan, CW kan nomor 2 tuh. Untuk COM di jumper ke CW. Jadi output dari COM, output dari power supply ini dari ini ya, output dari ini karena kan dikasih power supply ya, ibaratkan gitu ya. Output dari ini COM ya, itu masuk ke COM. COM dimasukin harus ke CCW atau CCW. Kalau misalkan nggak dimasukin itu putarannya ngacak. Saya udah pernah coba itu putarannya ngacak. Nah, jadi setidaknya COM atau CCW. COM ke CCW itu misalkan putarnya ke kanan. Tapi kalau misalkan mau balik putarannya itu COM ke CCW. CW dilepas ya. Jangan lupa dilepas karena itu bakal bertabrakan, bisa panas motornya karena bertabrakan CW sama CCW itu dapat voltage. Ininya bisa rusak sih gitu. Ya. Nah, dan motornya itu bisa rusak juga. Jadi COM pilih salah satu, mau keputar ke kanan misalkan CW atau putar ke kiri CCW. Oke. Kabel COM di jumper ke CW atau kabel COM di jumper ke CCW. Jangan dua-duanya, COM ke CW, COM ke CCW, dua-duanya di jumper. CW sama CCW itu dapat dari COM. Jangan ya, jangan sampai ya. Semoga biar nggak rusak sih gitu. Nah, jadi satu mau putar kanan atau kiri. Kalau misalkan mau putar kanan sediakan kalian punya wiring. Jadi kalau kita juga menerima jasa open ya untuk pembuatan panel kontrol itu untuk motor gearbox ya, untuk menggunakan speed control ini, motor gearbox ini kita menggunakan menerima jasa itu bisa kontrol dari remote wireless ya, untuk belok ke kanan, belok ke kiri atau naik atau turun, bisa jadi untuk konveyor mundur atau maju ya. Kita menerima jasa pembuatan panel kontrol untuk speed control ini ya, untuk putarnya. Jadi kalau misalkan kawan bingung ada project bisa WA di deskripsi, kita kasih nomor WA kita. Kalau misalkan ada mau order barang impor silakan WA, kita welcome. Yang bertanya welcome ya, kita menerima open jasa pengadaan barang. Oke. Maka oleh sebab itu jangan lupa untuk klik like, share, komen, subscribe. Kita banyak review barang electrical untuk automation, sisi mekanik, pokoknya production apa segala macam. Kita menerima jasa pengadaan barang, kita juga menerima jasa project pembuatan berbagai mesinnya. Oke guys, sekian dari video ini. Semoga video yang bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe. Bye bye.